Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rezeki yang Allah limpahkan dalam kehidupan kita ini. Dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, salawat dan salam kita sampaikan juga untuk junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Satu prinsip yang mesti kita pelihara di dalam beragama ini adalah fungsi iman. Iman menjadi pangkal dari setiap aktivitas keagamaan. Iman juga menjadi kesadaran bagi seseorang yang beragama untuk memastikan bahwa setiap apa yang dilakukannya menjadi cerminan keimanannya. Iman juga menjadi penentu seseorang apakah di dalam kehidupan ini dia termasuk orang yang beruntung di hadapan Allah atau justru dia merugi di hadapan Allah. Karena itu bagi setiap kita yang sudah memiliki iman, maka dia bukan sekedar bagian agama yang mesti kita simpan lalu kita kunci dalam hati kita, tetapi dia juga harus diaktifkan untuk melandasi setiap perbuatan kita, untuk menuntun setiap perbuatan kita, untuk mengarahkan kemana perbuatan kita itu akan bermuara. Di dalam Al-Quran Allah memberikan gambaran tentang betapa strategisnya posisi iman dalam kehidupan kita ini. Misalnya di dalam surat Al-Mu'minun Allah itu memberikan gambaran bahwa seseorang yang sholatnya khusyuk, zakatnya baik, itu ditentukan oleh imannya. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, allazina hum fi sholatihim khashi'un, orang yang dalam sholatnya khusyuk. Jadi sholat khusyuk itu dia kemungkinan didapatkan kalau dia didasarkan pada iman. Kalau tidak ada dasarnya iman, tidak akan ada sholat khusyuk. Yang kedua, zakat itu dia akan bernilai dan memiliki fungsi yang baik bagi yang berzakat kalau ada dasar imannya. Dia akan beruntung dengan zakatnya itu kalau ada imannya. Kalau tidak ada imannya, zakat itu tidak punya makna. Maka harus ada imannya.
Di ayat lain Allah katakan bahwa kriteria mukmin, kriteria manusia yang tidak rugi itu ditentukan apakah dia ada iman atau tidak. Surat Al-As yang biasa kita bacakan, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian kecuali yang beriman. Maka iman dia menjadi penentu seseorang apakah dia beruntung di hadapan Allah atau justru sebaliknya rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, disinilah pentingnya iman di dalam kehidupan kita. Dia harus menjadi dasar perbuatan kita. Dia harus menjadi penuntun perbuatan kita. Dia harus memberikan arah kemana perbuatan kita itu bermuara. Pertanyaan itu jawabannya adalah dia berfungsi untuk mendekatkan kita kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam salah satu firman-Nya Allah mengatakan, kalau seandainya manusia ingin baik kehidupannya, maka kata Allah, beramallah, tapi amalan itu harus didasarkan pada prinsip keimanan. Secara harfiah kata-kata amal itu Bapak Ibu bekerja. Bekerja itu akan memberikan kebaikan hidup kalau dia didasari dengan iman. Apa maknanya? Iman itu dijadikan landasan dalam bekerja, iman itu dijadikan penuntun dalam bekerja, iman itu dijadikan pengarah apa yang akan didapatkan dengan bekerja. Kalau itu yang dilakukan kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti akan kami berikan dia kehidupan yang baik. Kalimat falanajziyannahu itu sesuatu yang kuat. Pasti kami akan berikan kepada Allah. Nah, teorinya seperti itu, rumusannya seperti itu. Bekerja dasarnya iman, bekerja dituntun oleh iman, bekerja arahnya dijelaskan oleh iman. Kalau itu yang dilakukannya, maka hidupnya akan baik. Rumusnya seperti itu. Tapi ada yang bertanya, Pak, saya kan sudah beriman dengan Allah, tapi kenapa kehidupan saya tidak baik-baik? Kenapa pekerjaan saya tidak baik-baik? Kenapa urusan saya tidak baik-baik juga? Sama misalnya Bapak Ibu, dalam Al-Quran Allah katakan salat itu dia akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Rumusnya seperti itu. Kalau ada orang yang salat itu akan mencegahnya perbuatan keji dan munkar. Tapi dalam kenyataannya ada orang yang sudah sholat tapi mungkarnya dibuat juga. Bukan sholatnya yang salah, tapi kemampuan orang dalam menyerap nilai-nilai sholat itu yang harus disempurnakan. Nah, disinilah kadang-kadang orang sudah beriman tetapi imannya belum berfungsi dalam kehidupan. Terkadang ada orang mengejar materi duniawi saja. Secara materi mungkin menganggap dia mendapatkan keberuntungan, tapi belum tentu secara imannya dia mendapatkan kebahagiaan hidup, belum tentu mendapatkan kebaikan hidup. Karena kebaikan hidup di dalam salah satu firman Allah menjelaskan kata-kata tuflihun, ada satu tafsir menjelaskan kata-kata tuflihun artinya orang yang beruntung. Beruntung di dalam ayat ini bukan sekadar dia beruntung di dunia, tetapi juga beruntung di akhirat. Beruntung di dunia
dia mendapatkan keberkahan hasil kerjanya. Di sisi lain dia selamat dari azab Allah. Tapi ada orang beruntung di dunia, secara materi dia dapat mengumpulkan angka yang banyak, tetapi di akhirat dia tidak beruntung, justru mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita fungsikan iman kita yang sudah melekat di dalam batin kita ini. Iman kita jadikan landasan untuk bekerja, kita jadikan tuntunan untuk bekerja, kita jadikan dia sebagai alat untuk mengarahkan kemana pekerjaan kita ini harus diarahkan. Tidak lain dan tidak bukan itu untuk mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.